Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Kali ini yang kita bahas adalah informasi teks tentang perubahan energi, menentukan lama waktu kegiatan, dan kewajiban dan hak terkait dengan energi. Untuk itu, sebelum pembelajaran ini kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amati gambar berikut. Ini adalah seorang petani yang sedang panen buah-buahan. Yang kedua, seorang petani sedang menggemburkan tanahnya supaya tanamannya subur. Dan yang ketiga, ibu sedang memintal benang. Kemudian berikutnya itu seorang ibu sedang menjahit pakaian. Petani bercocok tanam dan penjahit membuat pakaian. Keduanya mengeluarkan energi, dan ini juga membutuhkan waktu. Maka kita wajib menghargainya. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju. Energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit mengukur dan memotong kain. Kemudian energi listrik, ini sangat dibutuhkan oleh penjahit, yaitu menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit menggunakan mesin jahit untuk menjahit. Jadi energi listrik diubah menjadi energi gerak. Ini yang dibutuhkan pada saat membuat baju. Apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Yang pertama, kita harus menjaga pakaian kita selalu bersih dan rapi. Kemudian, jika sudah kotor, segeralah dicuci agar tidak berjamur. Oke. Bantu Bunia. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Jawab. Berangkat pukul 08.30. Lama di pasar 45 menit. Bagaimana caranya? Yaitu 08.30 ditambah dengan 00.45, sehingga hasilnya 08.75 menit. Nah, pukul 08.75 menit ini artinya adalah, kita uraikan dulu, yaitu 08.75 diuraikan menjadi 08.00, yakni dipisah ya, yaitu ditambah 75 menit. Nah, 75 menit sendiri itu diuraikan menjadi 1 jam titik 15. Kenapa kok 1 jam titik 15? Karena 75 menit itu 1 jamnya kan 60. Maka 75 kurangi 60 yaitu 15. Jadi 1 jam 15 menit. Sehingga 08.00 ditambah 01.15 menghasilkan 09.15. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 09.15. Digambarkan jam, yaitu jarum pendek berada di angka 9 dan jarum panjang berada di angka 3. Ini menunjukkan pukul 9 lebih
menit. Berdasarkan teks halaman 89 sampai 90. Nah, nanti kalian bisa baca di buku tema 6 ya, di halaman ini. Nah, hasil dari rangkuman atau bacaan teks halaman 89 sampai 90 sebagai berikut. Yang dibutuhkan agar dapat belajar dengan nyaman yaitu ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, serta energi listrik untuk keperluan belajar. Yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman yaitu meja, kursi, papan tulis, buku pegangan, dan lain sebagainya. Kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan yaitu menunjukkan kepedulian terhadap sarana tersebut, misalnya dengan ikut merawatnya. Lanjutannya yaitu penggunaan energi listrik di sekolah, misalnya untuk penerangan, menyediakan air, menghidupkan komputer, dan lain-lain. Contoh peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Energi listrik menjadi energi cahaya pada televisi. Energi gerak menjadi energi bunyi pada saat main gitar. Energi kimia menjadi energi gerak pada mobil mainan. Inilah hasil rangkuman dari buku tema 6 ya, bacaan teks halaman 89 sampai 90. Oke. Peristiwa perubahan energi. Menyetrika baju adalah peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi panas. Menonton televisi, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Membuat jus, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan menyalakan senter ketika lampu padam, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Menentukan lama waktu. Ada kegiatan, mulai kegiatan, selesai kegiatan, dan lamanya kegiatan. Yang pertama adalah menyiapkan sarapan. Dimulai dari pukul 5:45 menit. Selesai menyiapkan sarapan yaitu pukul 6:15 menit. Maka lamanya menyiapkan sarapan adalah 30 menit. Kegiatan berikutnya adalah perjalanan ke sekolah. Perjalanan ke sekolah mulai berangkat yaitu pukul 6:20 menit. Nyampe di sekolah yaitu pukul 6:45 menit. Maka lama perjalanannya adalah 25 menit. Kursus bahasa Inggris dimulai pukul 15:30 menit. Kemudian selesai kursusnya adalah pukul 5 tepat atau pukul 17:00. Maka lama kursus bahasa Inggris adalah 1 jam 30 menit. Kegiatan berikutnya adalah istirahat malam. Istirahat malam dimulai dari pukul 21:30 menit atau jam 9:30 menit ini malam ya, atau setengah 10 malam. Kemudian bangun atau selesai istirahat yaitu pukul 5 pagi tepat atau 05:00, sehingga lama istirahat malam adalah 7 jam 30 menit. Kita lanjutkan. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13:30 menit
sampai pukul 14:30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17:00 sampai pukul 17:30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Ini caranya. Sepulang sekolah 14:30 dikurangi 13:30. Berarti lamanya adalah 1 jam. Sepulang mengaji mulai dari pukul 17:30 dikurangi 17:00, maka lamanya adalah 30 menit. Jadi Fahmi membaca buku lebih lama sepulang sekolah, yaitu selama 1 jam. Kita lanjutkan pembahasan berikut. Perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Yang pertama, ini apa? Perilaku, ya, membersihkan kelas jendela, ya, dibantu temannya, kerjasama. Kemudian menyiram tanaman. Kemudian mematikan keran air. Perilaku yang menunjukkan kewajiban pemborosan energi. Yang pertama, mencoret-coret papan tulis, ya, sebaiknya harus diapakan, ya, harus dihapus. Ini berarti pemborosan energi. Kemudian menyalakan kipas angin pada saat tidak ada siswanya. Nah, ini bermain air dengan menggunakan selang. Penghematan energi itu merupakan tanggung jawab kita semua. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Sekarang kita berlanjut pada kewajiban menggunakan energi di rumah. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, mematikan keran air jika sudah selesai mandi. Mematikan lampu jika sudah selesai belajar. Menggunakan lampu yang dayanya kecil saat tidur. Ini kewajiban kita di rumah. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, ini adalah ada hak dan kewajibannya. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Ini hak kita. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Hak yang kedua, mendapatkan bahan bakar kendaraan. Maka kewajiban kita adalah hemat dalam menggunakan bahan bakar. Hak mendapat air bersih untuk mandi. Maka kewajibannya mematikan keran air bila selesai dari kamar mandi. Mendapatkan listrik untuk penerangan saat belajar. Kewajibannya adalah mematikan lampu jika selesai belajar. Ini hak dan kewajiban secara sepihak. Kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi, kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Hemat listrik artinya hemat biaya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang kita harus berhemat energi. Apalagi energi listrik ini sangat dibutuhkan setiap saat. Alhamdulillah, pembelajaran tema 6 subtema 2 sudah selesai.
Kalau kalian masih belum paham atau masih belum mengerti atau kurang jelas, kalian nanti bisa menyimak lagi ya video ini. Karena ini untuk persiapan Latso tema 6 sub tema 2. Kalian tetap semangat meskipun kalian harus belajar dari rumah, dan semoga Allah senantiasa membuka hati dan pikiran kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.